Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasiahaan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV untuk mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mempersiapkan diri kita sejenak, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur malam ini boleh mendengarkan akan firman-Mu. Nyatakan kehendak-Mu melalui kebenaran-Mu malam hari ini. Biarlah malam ini jadi malam berkat dimanapun suara kami didengar. Tinggikan nama-Mu Tuhan, berkati umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Siapkan juga catatan kita. Kami mendorong bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami mempercayai kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah hidup dalam keseimbangan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita boleh berbagi kasih sementara kita ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kami ulangi 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama. Jadi kalau saudara sudah buka Alkitab, nanti saya akan mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hidup dalam keseimbangan, itulah judul atau tema khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Waktu kita berkata saya percaya kepada Yesus, waktu kita mendeklar iman kita, saya percaya pada Yesus, itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita lakukan sepanjang kita hidup. Sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita dalam menjalani hidup ini sementara kita ada di dalam dunia, kecuali firman Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk yang paling sempurna. Nah, yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, sementara kita hidup di dalam dunia ini, dituntun oleh firman Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kita harus fokus kepada Yesus. Tuhan Yesus harus jadi teladan yang sempurna bagi setiap kita.
Nah, kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri saja. Dan itu kita bisa lihat dari mulai kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Bahkan untuk kedatangannya kedua kali. Di situ kita lihat betul-betul Tuhan Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Contoh yang paling sederhana, Tuhan Yesus bukan lahir di istana, tapi lahir di kandang domba. Itu membuktikan dia hidup bukan untuk dirinya sendiri saja. Andai kata Yesus egois, Tuhan Yesus akan memilih lahir di istana, tapi dia memilih lahir di kandang domba. Dan ini penting. Oleh karena itu bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mari kita meniru Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Tadi saya katakan, Yesus harus jadi teladan kita yang sempurna. Hidup dalam keseimbangan. Tuhan mau kita bukan hanya memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, tapi memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Justru apa yang terjadi, bukti kita hubungannya benar dengan Tuhan, kita manifestasikan dengan peduli terhadap sesama. Kekristenan bukan agama spiritisme yang mengucilkan diri, mengasingkan diri, tidak peduli terhadap situasi keadaan sekitarnya. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melakukan 5 ketur roti tambah 2 ekor ikan, kasih makan 5.000 orang. Dia peduli. Kalau kita meneliti Alkitab kita dengan baik, waktu itu peristiwanya Tuhan Yesus baru berkhotbah. Nah, apa yang terjadi? Khotbahnya sampai sore. Dan orang-orang yang mengikuti khotbah Tuhan Yesus tersebut, yang mendengarkan firman Tuhan tersebut, ya mereka akan pulang ke tempat mereka, ke desa mereka, ke tempat mereka tinggal. Tuhan Yesus berkata, jangan biarkan mereka pergi, tapi berikan mereka makan. Apa yang terjadi? Tuhan peduli. Nah, kami ingin tekankan buat kita, kalau Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang peduli, seharusnya gereja Tuhan, seharusnya orang percaya, seharusnya kita yang mengaku diri kita Kristen, seharusnya kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Dengan tegas kami ingin katakan, Kristen yang tidak meneladani Yesus, dia Kristen yang tanpa bentuk, dan cenderung akan menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita udah percaya Yesus, dan kita meneladani Kristus dalam kehidupan kita, kami percaya kehadiran kita akan menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan tentang hidup dalam keseimbangan. Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat 13-nya. Dikatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Dari sini kita tahu, ajaran Kristen jelas sekali. Iya, firman Tuhan mengajarkan bahwa perlu ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Kita nggak boleh masa bodoh terhadap keadaan sekitar kita. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan malam hari ini. Yang pertama, keseimbangan itu perlu supaya ada pemerataan. Ya, supaya ada pemerataan. Percaya atau tidak, semakin lebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, itu semakin berbahaya. Semakin
lebarnya jurang yang kaya dengan yang miskin, kami pastikan itu potensi kerawanan akan terjadi. Nah, Tuhan mau kita gereja Tuhan menjadi jembatannya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melakukan kepada yang hina itu, kepada yang kecil itu, kamu sudah sama berbuat kepadaku. Hai gereja Tuhan, hai orang percaya, engkau harus tahu untuk apa engkau dipanggil. Tuhan mau apa yang terjadi, kita bukan hanya untuk menanti masuk ke sorga saja. Tetapi Tuhan mau kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kepanjangan mulutnya Tuhan. Kepanjangan kakinya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kehendak Allah di atas dunia ini. Tuhan mau bekerja sama dengan kita supaya kehendaknya boleh nyata. Tuhan tidak pernah mengajarkan supaya kita egois hanya untuk menikmati diri kita sendiri. Karena Tuhan kita tidak egois. Dia rela mati. Ya, bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk semua orang. Jadi kami pastikan supaya ada pemerataan. Ini penting. Makin lebar jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin, kami ingin tekankan buat kita. Semakin rawan keadaan sosial. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi garam. Tuhan Yesus berkata, jangan biarkan mereka pergi, tapi berikan mereka makan. Malam ini kami berdoa, biarlah yang bertelinga mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya percaya kasih Tuhan ya akan sampai dan bisa diterima. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, semua orang bisa mengecap akan kebaikan Tuhan. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan tentang hidup dalam keseimbangan, supaya semua dapat hidup tenang. Supaya semua dapat hidup tenang. Saya percaya apa yang terjadi, semua yang ada pada kita, itu cuma titipan daripada Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, apa yang terjadi, setiap kita akan jadi orang-orang yang bertindak berbeda. Apa artinya bertindak berbeda? Kita akan mencari kehendak Tuhan untuk semua apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, kita tidak pernah jadi pemilik. Sejak Tuhan menciptakan manusia, apa yang terjadi kalau kita baca kitab Kejadian, manusia tidak pernah jadi pemilik, manusia cuma jadi pengelola. Kenapa ada ketamakan? Kenapa ada kecelakaan? Kami ingin katakan, kalau kita pengelola ingin jadi pemilik, disitulah timbul keserakahan, disitulah timbul ketamakan, disitulah timbul kegaduhan. Andai kata kita ada dalam alur ketetapan yang Tuhan tetapkan, kami percaya semuanya akan jadi tenang dan semuanya akan menjadi baik. Kita nggak pernah jadi pemilik, kita cuma pengelola. Bacalah kisah tentang bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan taruh Adam dan Hawa di satu taman, bukan jadi pemilik. Bukan jadi pemilik. Tapi jadi pengelola, mengusahakan. Pemiliknya tetap Tuhan.
Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari kita buka mata rohani kita. Semua apa yang Tuhan, apa yang ada pada kita itu cuma titipan Tuhan. Berbahagia kita yang mengerti untuk apa Tuhan menitipkan ini kepada kita. Tadi kami katakan, hidup dalam keseimbangan supaya ada pemerataan. Yang kedua, supaya semuanya dapat hidup tenang. Ya, supaya semua dapat hidup tenang. Ini penting. Tuhan mau apa yang terjadi, kita melakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena pengertian yang benar. Saya baru-baru membaca satu buku. Saya baru-baru baca satu kisah. Salah satu negara yang penduduknya paling dermawan itu bukan negara Kristen, bukan. Ya, justru negara yang miskin. Ya. Saya ingin katakan, bukan negara kaya, negara miskin. Penduduknya nggak kaya, tapi masyarakatnya dermawan. Yaitu Burma. Waktu saya baca itu luar biasa. Ya, mereka mengerti bahwa yang lain perlu hidup. Saya ingin tekankan buat kita. Sebagai pelayan Tuhan kami ingin tekankan. Sebenarnya kalau kita memperoleh sesuatu yang banyak, saya harus katakan, sebenarnya tidak semua itu milik kita. Seringkali Tuhan menitipkan itu supaya kita boleh menjadi saluran bagi orang lain. Mari buka matamu, lihat sekitarmu. Kalau kita punya telinga rohani yang baik, kita akan bisa mendengar jeritan orang. Adilkah di seberang sana ada orang yang sampai malam hari juga belum makan, tetapi ada orang yang membuang-buang makanan? Hari ini kami tekankan sebagai pelayan Tuhan, mari. Kalau kami yang mengajarkannya, saudara boleh nggak percaya, tapi Alkitab kita yang berkata dengan jelas dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dalam hal apapun perlu ada keseimbangan. Dalam hal apapun perlu ada keseimbangan. Ya. Kenapa tiba-tiba bumi makin panas? Gak ada keseimbangan. Hutan dibabat habis. Ya. Efek rumah kaca. Gak ada keseimbangan. Dia eksploitasi besar-besaran dari tambang membuat kita lihat ada banyak bencana longsor di mana-mana. Perlu ada keseimbangan. Oleh karena itu apa yang terjadi? Itu udah memang siklusnya Tuhan. Itu udah memang ketetapannya Tuhan. Perlu ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Bangunlah gereja Tuhan. Ayo, orang percaya, kami mau dorong kita, anak-anak Tuhan. Hiduplah dalam keseimbangan. Kalau kita begitu, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi dengan tegas kami ingin tekankan. Yang kedua, supaya semua dapat hidup tenang. Semakin banyak pengangguran, semakin potensi kejahatan semakin besar. Ya,
Dan itu pasti. Bukan mau kaya, tapi mereka mau makan. Ya, mereka bukan mau kaya, bukan. Tapi mereka lapar. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari, saya percaya, kalau kita mengerti akan hal ini, saya yakin, ya, kita udah turut andil untuk menggenapkan firman Tuhan malam ini. Dan kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah rugi. Alkitab bilang memiutangi Tuhan. Ya. Alkitab katakan kalau kamu melakukan kepada yang hina itu, kamu sama sudah berbuat kepadaku. Tuhan tidak kelihatan. Di mana Tuhan tidak kelihatan? Haleluya. Di mana Tuhan? Tuhan tidak kelihatan. Tuhan itu roh, tetapi Alkitab bilang, kalau kita melakukan kepada yang hina itu, kita sama sudah berbuat kepada Tuhan. Haleluya, jelas. Oleh karena itu mari malam hari ini, firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, dikatakan sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya, sama saja kita makan terus kalau nggak bergerak, ya nggak betul, rusak, begitu. Supaya siklusnya bagus, firman Tuhan itu luar biasa. Dan itu terjadi dalam gereja mula-mula. Kalau kita lihat apa yang terjadi, ya, gereja mula-mula juga begitu. Bukan hanya memperhatikan tentang mujizat saja. Ya, coba kita teliti dengan benar. Bukan hanya memperhatikan, ya, mendoakan orang-orang sakit sembuh. Bukan. Telitilah baik-baik Alkitab kita. Yang satu dilakukan, tapi yang lain tidak diabaikan. Yang satu dilakukan, yang lain juga mereka kerjakan. Mendoakan orang sakit sembuh. Ya, mujizat terjadi. Banyak jiwa yang ketemu Yesus. Mereka diselamatkan. Tapi mereka juga membagikan apa yang bisa dibagi. Kristen mesti begitu. Pengikut Yesus mesti begitu. Ya. Suatu kali kami melayani satu camp, saya ingat sekali. Waktu saya muda, saya melayani satu camp pengungsian. Waktu saya mau khotbah, ada yang teriak. Dan saya nggak pernah lupa teriak itu. Waktu saya mendengar, hati saya nyut. Mereka berkata begini. Dengan bahasa mereka bilang begini, Pak, kami tidak butuh firman, kami perlu makan. Waktu saya dengar itu, hati saya nyut begitu. Ya. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin tekankan buat kita. Ayo. Jelas kami katakan tadi, baca jelas, galilah kisah para rasul. Para murid melakukan banyak mujizat. Tetapi mereka juga memperhatikan keadaan ya orang-orang miskin. Mereka juga memperhatikan kehidupan orang-orang dalam kekurangan. Ya, mereka hidup yang peduli satu dengan yang lainnya. Mereka membuat hidup keseimbangan yang luar biasa. Tidak sedikit daripada mereka yang menjual apa yang mereka miliki untuk dibagikan. Sehingga tidak ada yang pada akhirnya yang kekurangan. Semuanya bisa hidup. Bangunlah gereja Tuhan. Jangan hidup untuk dirimu sendiri saja. Ya, kadang-kadang yang kita pikirin ganti ubin. Ya, ganti apa lagi? Ganti lampu. Ya, ganti apa lagi? Ganti horden gitu. Ya, saya ingin tekankan buat kita. Coba lihat seputar kita. Bukan tidak boleh lakukan itu. Tetapi, ya, udahkah terjadi keseimbangan? Bukankah seringkali tindakan kita menunjukkan kita egois? Iya.
Bukankah seringkali tindakan kita menunjukkan kita kesombongan kita, bahwa kita bisa, orang lain bisa, kita bisa? Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bangunlah gereja Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, lihatlah sekitar kita. Tuhan mau kita hidup dalam keseimbangan. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, kalau kita lihat salib itu bukan hanya ke atas saja, tapi ada yang ke sampingnya. Bukan hanya memperhatikan hubungan dengan Tuhan, tapi memperhatikan hubungan dengan sesama. Bukan hanya koinonia saja, tapi ada marturia. Ada keseimbangan. Ya, kalau itu yang kita lakukan, saya percaya kemuliaan Tuhan, shalom Tuhan akan diterima oleh banyak orang. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, bahwa hidup keseimbangan adalah bukti kita hidup dalam Kristus. Itu bukti. Ya, itu bukti kita hidup dalam Kristus. Tadi saya sudah katakan, seluruh kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hidup dalam keseimbangan. Bayangkan tadi saya bilang dia Tuhan lahirnya di kandang domba. Supaya orang bisa ketemu dia. Waktu dia naik ke sorga, dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, nanti aku akan datang lagi menjemput kamu. Tidak hidup untuk diri sendiri. Luar biasa. Haleluya. Hidup dalam keseimbangan. Ada hati yang berbelas kasihan. Bahkan kalau kita teliti Alkitab kita, setiap kali Tuhan Yesus mau melakukan mujizat, pasti diawali dengan kata kalimat, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Ada belas kasihan yang besar. Mari kita gali Alkitab kita. Yesus berkata, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Dicatat jelas di dalam Alkitab. Bagaimana dengan kita gereja Tuhan? Apakah ada belas kasihan dalam kehidupan kita? Atau kita bilang, emangnya gereja panti asuhan? Emangnya gereja departemen sosial? Saya ingin katakan, dengar baik. Yesus memberi makan orang. Haleluya. Yesus bukan hanya memberikan mujizat. Ada keseimbangan. Haleluya. Andai kata kita mengerti akan hal ini, saya percaya kita akan jadi gereja yang ngebumi. Banyak benturan yang kita alami karena kita terlalu egois, kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Ya, kita tidak peduli dengan situasi keadaan di seputar kita. Sadar atau tidak, seringkali kita melipat tangan. Kita seringkali berkata, habis dia sih begitu. Andai kata Tuhan bilang kepada kita begitu, saya percaya tidak ada kita yang masuk surga. Tapi tangan Tuhan terbuka. Tuhan bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kita. Bangunlah gereja Tuhan, hai orang percaya. Engkau dipanggil untuk jadi agen perubahan, menyatakan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Jangan biarkan mereka pergi, tapi berikanlah mereka makan. Bangunlah keseimbangan. Haleluya, karena kita ada di atas muka bumi ini. Tuhan saja memperhatikan keseimbangan. Firman Tuhan saja mencatat bahwa perlu ada keseimbangan. Karena itu kami mendorong setiap kita orang percaya, mari kita hidup dalam keseimbangan. Nah, yang keempat yang kami mau tekankan buat kita hidup dalam keseimbangan. Hidup dalam keseimbangan merupakan bukti kedewasaan rohani seseorang. Ya. Kalau kita punya anak di rumah,
Ya, anak-anak kecil tuh suka egois. Ya, saya ingin katakan, suka egois. Nah, kalau kita bukti dewasa rohani, apa yang terjadi? Ya, kita mau berbagi. Kita mau berbagi. Ya, kalau kita punya satu, kita lihat orang lain gak punya, kita potong roti kita bagi. Kalau begitu saya percaya, kita akan sama-sama hidup. Bukan satu hidup, satu mati. Ya, kalau dunia pada hari-hari ini sering berkata, ya, ikan besar makan ikan kecil. Ya, ikan kecil makan ikan teri. Itu bukan filosofi kekristenan. Ya, filosofi kekristenan, berikan mereka makan, jangan biarkan mereka pergi. Tuhan tidak tega yang mendengarkan firman-Nya pulang lemas mati di jalan. Tuhan bertanggung jawab, nyawanya saja Dia beri. Oleh karena itu kami mau nantang kita. Lihatlah keadaan kita pada hari-hari ini. Lihatlah negeri kita pada hari-hari ini. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Bangunlah gereja Tuhan. Lihat sekitar kita. Mari kita bangun keseimbangan. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk kita hidup bagi diri kita sendiri. Karena Yesus bukan hidup bagi dirinya sendiri. Tapi Yesus rela dipecah-pecahkan bagaikan roti. Supaya semuanya bisa hidup. Saya berdoa, biar kebenaran firman ini jadi rema dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia, di mana hanya mementingkan diri sendiri. Kita datang dengan roh yang berbeda untuk memberkati dunia. Di mana kita memulai, ya, dan kita mulai bertindak untuk hidup dalam keseimbangan. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Hidup dalam keseimbangan. Tuhan Yesus melakukan hidup dalam keseimbangan. Gereja mula-mula melakukan hidup dalam keseimbangan. Bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi ya peduli orang miskin dan orang susah. Kami berdoa biar gereja Tuhan dan semua orang percaya membangun hidup dalam keseimbangan. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan tentang hidup keseimbangan. Yang pertama, supaya ada pemerataan. Yang kedua, supaya semuanya dapat hidup tenang. Yang ketiga, bukti kita hidup dalam Kristus. Yang keempat, bukti kedewasaan rohani seseorang. Bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kita. Di mana kita sudah dengar firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan malam ini yang kita sudah dengar, hidup dalam keseimbangan. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kita boleh berdampak di dalam dunia ini. Kita masih ada waktu sedikit, mari kita gunakan untuk berdoa. Karena Alkitab katakan, doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan acara malam ini, dimanapun mereka mendengarkannya. Tuhan, biar roh Tuhan bekerja menolong kami, sehingga kami menjadi pelaku firman. Doa kami buat Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana pada hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah, campur tanganlah. Di kota kami khususnya Jakarta ini, ada beberapa tempat yang mengalami banjir. Kami minta anugerah Tuhan, ya,
Berkati pemerintahan kota kami Jakarta ini. Kami memberkati Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Mereka yang sedang mengalami banjir, Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat bagi pemerintah untuk dapat solusinya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Tuhan, Engkau jadikan jadi alat, ya, menjadi agen perubahan, menyatakan kehendak-Mu bagi dunia ini. Supaya kami jadi suara, bukan jadi gema. Kami ada di baris depan untuk, ya, menjadi contoh hidup dalam keseimbangan. Berkati teman-teman pendeta dari gereja manapun yang melayani akan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang miskin yang semakin banyak hari-hari ini di Indonesia. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat gereja yang mengalami kesulitan beribadah, disingkil, Tuhan tolong campur tangan. Kami berdoa juga untuk HKBP Philadelphia yang ada di Bekasi. Tuhan campur tanganlah biar mereka bisa beribadah dengan baik. Kami juga berdoa buat GKI Yasmin di Bogor. Tuhan berkatilah biar mereka bisa beribadah. Ampuni mereka semua yang menjadi penghambat dan penghalangnya. Tuhan, Kau yang campur tangan. Kami angkat tangan biar Kau turun tangan dengan cara-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Paris. Kami berdoa Tuhan, keluarga-keluarga yang berduka di mana saudara-saudara mereka mati karena peristiwa yang terjadi di Paris. Kami minta Tuhan kuatkan mereka. Berkati Prancis, berkati kota Paris, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Berikan hikmat bagi pemerintah untuk menanganinya. Ampuni mereka Tuhan yang melakukan kejahatan ini. Kami berdoa, shalom Tuhan ada atas Paris, shalom Tuhan ada atas Prancis. Ada hujan pertobatan di sana. Terima kasih ya Tuhan, lindungi Indonesia. Berkati Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Panorama Wahid Hasim yang menjadi partner kami pelayanan di radio ini. Buatlah lebih lagi berhasil. Tambah-tambahkan Tuhan pekerjaan. Ya, tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu. Kami serahkan Panorama Wahid Hasim kepada Tuhan. Biar Tuhan menopang terus. Kami bersyukur berkati radio ini, ya, prestasi dan Bible TV Jakarta dan semua kru yang bertugas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam ini. Kami berdoa buat pilkada, ya, serentak tanggal 9 Desember. Lindungi Indonesia. Biar ini membuat Indonesia jadi baik, bukan jadi masalah. Kami minta campur tangan Tuhan dan kedewasaan dari penduduk Indonesia. Kami berdoa, kami ikat maksud jahat orang jahat yang berniat jahat. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.